Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi allamil ghuyub, ghafaridh dhunub, sattaril uyub. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuslihullahu bihil qawalib wal qulub wa yadfa' anna wa an jami'il muslimin anwa al-kurub wa syughub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil kurub, salatan na'manu bihal marhub wa nudriku bihal matlub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara yang hadir ataupun yang menyaksikan tayangan yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demi Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menambahkan kepada kita hidayah dan taufik darinya, sehingga semua perbuatan kita, apa yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya itu semuanya mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanana, saudara-saudara semua rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas program-program Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau hijrah di kota Madinah. Setelah kita sampaikan tentang persaudaraan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muhajirin dan Ansar. Demikian juga program-program Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau kepada kemasyarakatan yang ada di kota Madinah. Yang pastinya itu semuanya adalah juga bagian dari suri tauladan, uswah hasanah. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keseluruhan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Suri tauladan teristimewa. Baik person ataupun kebijakan-kebijakan beliau di tengah masyarakat. Yang kita sampaikan, ingat kita di dalam majelis-majelis yang sebelumnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah untuk memperbaiki irigasi, pengairan, sehingga menjadikan kota Madinah lebih bersih, terjauh dari berbagai macam penyakit yang sebelumnya banyak wabah ada di kota Madinah. Demikian juga perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jalanan-jalanan kota Madinah. Sehingga Rasulullah dalam satu hadis menyebut untuk membuat jalanan kota Madinah itu minimal sekian dhira'. Dan lain sebagainya dari perhatian Rasulullah selain pembangunan masjid, persaudaraan antar muhajirin dengan ansar, demikian juga membuat piagam Madinah sebagai bentuk perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan sekitarnya, supaya menjadikan masyarakat aman, tentram, damai. Yang pastinya orang Yahudi memiliki sifat hasud yang demikian besar, iri hati yang demikian mendalam, mendarah daging, kepingin menghabisin umat Islam. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara awal yang beliau lakukan adalah membuat piagam Madinah, kesepakatan, keamanan bersama di kota Madinah tersebut. Dan subhanallah, alangkah pentingnya untuk kita membahas hal-hal yang dibuat oleh Rasulullah di awal-awal atau di tahun-tahun pertama beliau hijrah. Seakan-akan baginda Nabi Muhammad SAW akan merubah semua yang biasanya ada di kota Madinah tersebut, sampai nama-nama dirubah oleh Nabi. Nama Yathrib
dirubah oleh Nabi dengan Madinah, Thaibah, Tobah, dan berbagai macam nama. Sehingga nama Yathrib hilang dari masyarakat. Demikian juga kesukuan yang awalnya dikenal dengan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Dua kabilah besar di kota Madinah. Rasulullah menggantinya dengan nama Ansor. Sehingga bahasa Ansor pun juga karena sering disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga hilang di kalangan para sahabat kebanggaan-kebanggaan jahiliyah tentang kesukuan. Sehingga di saat ada terjadi sedikit kericuhan antara sahabat, sehingga kemudian ada teriakan, ya lal Aus, ya lal Khazraj, manggil Aus, manggil Khazraj. Rasulullah dengar, Rasulullah mengatakan, bersabda, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu semuanya. Sungguh itu adalah sesuatu yang busuk dan menjijikkan. Sehingga Rasulullah SAW menyebut Aus dan Khazraj semuanya menjadi satu dengan nama Ansor. Dan orang-orang Mekah tidak disebut oleh Nabi sahabat Makkah. Tidak disebut sebagai ahlu Makkah. Tapi yang disebut, tidak disebut ahli Quraisy. Tidak disebut dengan, enggak. Tapi disebut oleh Nabi Muhajirin. Sehingga berbagai macam nama dirubah oleh Rasulullah SAW. Istilah-istilah dirubah oleh Rasulullah. Jalan-jalan diatur oleh Rasulullah. Sampai juga demikian. Pasar. Sebagai salah satu tempat yang mestinya kebutuhan setiap daerah. Berkumpulnya semua orang. Dengan perputaran ekonomi satu daerah. Hajat dan kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui pasar. Rasulullah SAW juga melihat bahwa di kota Madinah pada saat itu ada 3 pasar. Dan pasar di kota Madinah adalah di antara pasar-pasar besar Jazirah Arab. Dalam sebuah riwayat bahwa salah satu pasar kota Madinah itu ada satu pasar saja 30 toko emas milik orang Yahudi. Sehingga menunjukkan pasar ini pasar besar. Sekarang saja kita kalau umumnya di satu kota, toko emas saja ada 10 saja sudah kita anggap sebagai pasar besar. Bagaimana pada saat itu zaman dahulu? Ya, zaman sekitar 1400 tahun yang silam. Di kota Madinah, toko emas milik Yahudi tidak kurang dari 30 toko. Dan Rasulullah SAW melihat bahwa perputaran pasar yang ada di kota Madinah lebih dikuasain oleh orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW membuat pasar sendiri. Dan bahkan Rasulullah yang menentukan tempatnya untuk membuat pasar yang di situ dijadikan sebagai, meskipun tidak khusus orang yang masuk harus Islam, tidak. Tapi dengan aturan-aturan yang Islami. Sehingga disebutkan pasar yang dibuat oleh Rasulullah SAW la yu'khadh minhum kharaj. Tidak diambil upah atau tidak diambil bayar sesuatu dari pasar tersebut. Orang yang buka toko, buka toko. Orang yang dagang, boleh dagang. Tapi tanpa kemudian diambil diambil bentuk pembayaran yang tak ubahnya, semisal kita sekarang bayar bayar pajak ke kantor, lapor dan lain sebagainya. Maka semuanya berjalan dengan baik, dengan sesuai dengan syariat Islam, dengan adab-adab dan akhlak Islam yang Rasulullah SAW sendiri sering keluar masuk pasar. Dan subhanallah, bahasa masuk pasar ini pun juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan orang kafir Quraisy, dengan ucapan orang-orang kafir yang mengingkari akan kenabian Rasulullah. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Apalah ini Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Masa Allah mengutus seseorang yang dia makan makanan, masuk ke dalam pasar? Maka supaya difahamin bahwa baginda Nabi Muhammad SAW perhatian akan hal tersebut, sehingga dalam ekonomi Rasulullah mengatur dengan baik dan Rasulullah sering keluar masuk pasar.
Berapa banyak hadis-hadis yang menjelaskan akan perhatiannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan amanah orang-orang yang ada di pasar. Sehingga semisal hadis Rasulullah masuk pasar, kemudian Rasulullah akan membeli kurma. Kemudian saat Rasulullah menimbang kurma, diketahui bahwa kurma yang bawah itu kurma basah, tapi yang atasnya bagus. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan? Yang luarnya bagus tapi yang dalamnya kok banyak kena air basah. Kemudian orang ini ketakutan, dia mengatakan, "Asabahu balal ya Rasulullah al-bariha." Semalam ada kena air ya Rasulullah, ada basah kena air ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, "Kenapa tidak diletakkan di luar sehingga semua orang tahu?" Dan hadisnya Nabi terkenal, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami maka tidak termasuk kelompok kami. Perhatian besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perdagangan. Perhatian Nabi, dan pastinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keahlian. Sudah masyhur di dalam apa yang telah kita pelajarin dan juga kita sampaikan sebelumnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 25 tahun berdagang, membawa perdagangan Siti Khadijah ke Syam, Syria, dan menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda yang tidak pernah diperoleh oleh orang-orang yang sebelumnya. Bukan karena Nabi mencari keuntungan yang besar, tapi kepiawaian dalam berdagang, kejujuran di dalam berdagang, dan juga kebijakan beliau di dalam mengambil barang, menjual ulang, dan lain sebagainya. Dan demikian juga ini kita ambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sesuatu, Rasulullah berbuat yang terbaik di dalam hal tersebut. Mohon maaf, jangan sampai difahamin bahwa kalau orang sufi tidak mengerti dagang. Jangan difahamin kalau orang zuhud bukan berarti nggak ngerti urusan duniawi. Apakah Rasulullah tidak orang tawakal? Apakah Rasulullah bukan orang yang zuhud? Pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di peringkat tertinggi dari tawakal kepada Allah. Di peringkat tertinggi dari kezuhudan. Beliau adalah pelopor semua sifat-sifat baik. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Tidak ada satu sifat budi pekerti yang baik, yang terpuji di makhluk semuanya ini kecuali sifat tersebut bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah orang yang paling zuhud. Rasulullah orang yang paling tawakal. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur ekonomi kota Madinah dengan baik, mengatur perairan irigasi kota Madinah dengan baik, mengatur perdagangan dengan baik, dan lain sebagainya. Dan pastinya orang-orang kota Mekah yang sebelumnya tidak mengerti sama sekali, tidak paham akan kebiasaan-kebiasaan kota Madinah. Bentuk nafkah atau pencarian nafkah orang-orang Mekah berbeda dengan kota Madinah. Orang Mekah kebanyakan berdagang. Orang kota Madinah kebanyakan mereka adalah orang yang bercocok tanam, berkebun, memiliki kebun-kebun kurma yang luas. Mereka tanahnya subur sehingga air bagus, hasil kurma sangat terkenal, dan lain sebagainya. Dan pastinya orang Mekah tidak memiliki kemampuan tersebut. Subhanallah. Sayangnya orang-orang Ansar, mereka bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau bagi harta kami ya Rasulullah kepada saudara-saudara kami yang muhajirin." Mereka bahkan mau dan ikhlas. Yang sering kita sampaikan, mereka baru kenal kemarin sore. Mereka baru kenal beberapa hari yang lalu. Mereka tidak kenal sebelumnya. Tidak ada tali kerabat antara muhajirin sama Ansar. Tapi karena faktor cinta, karena Allah Subhanahu wa taala, cinta karena mereka cinta iman. Orang-orang Ansar bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagi
harta kami ya Rasulullah dengan saudara-saudara kami orang muhajirin. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, la afala adullukum ala ma huwa ahsan min dzalik. Maukah kalian aku tunjukkan yang lebih baik dari itu? Bala ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, kalau mereka ini orang-orang yang salah lebih kurang, artinya mereka orang-orang Mekah tidak mengerti akan perkebunan. Maka kalian tukafi'uhum bil amal wa tusyatiruhum fit thamrah. Kalian ajarin mereka untuk bisa bekerja di ladang, di kebun. Kalian ajarin untuk berkebun, gimana untuk menanam dan juga menjaga pohon-pohon kurma. Dan kalian bagi hasil dari buah tersebut, hasil dari kebun kurma tersebut. Maka mereka ridho akan hal tersebut. Baik ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat ya Rasulullah. Sehingga kebaikan orang Ansor demikian dirasa oleh orang-orang muhajirin luar biasa. Bisa Anda bayangkan berapa ratus orang yang sebelumnya kita sampaikan mungkin sekitar antara 300-400 orang dari orang-orang muhajirin, orang kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, yang mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan. Yang mestinya mereka di kota Madinah di tahun-tahun pertama mereka tidak memiliki rumah. Mereka tidak memiliki keluarga. Mereka tidak memiliki penghasilan. Orang-orang Ansor yang membantu semuanya tersebut. Alangkah konsep baginda Nabi Muhammad SAW ini sangat perlu untuk kita telaah, kita pelajari dan kita praktekkan. Sehingga kita baik dengan sesama orang dan kita tingkatkan ekonomi masyarakat kita sesuai dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan aturan yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang muhajirin mereka takut, mereka nggak dapatkan pahala, mereka bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, demikian baiknya orang-orang Ansor kepada kami ya Rasulullah. Kami khawatir innahum akhadhu kullal ujur, mereka mengambil semua pahala ya Rasulullah. Kami nggak dapat bagian pahalanya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la ma athnaitum alaihim wa da'autum lahum khaira. Tidak, kalian bisa membayar mereka dan pahala tetap ada pada kalian selama kalian memuji mereka dengan baik dan kalian doakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Maka inilah di antara tanda syukur, terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita sehingga kita memuji kebaikan orang. Dalam artian memuji ini bukan kemudian menjilat, bukan berarti kemudian memuji berlebih-lebihan, tidak. Tapi sebagaimana juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Allah, dengan nikmat Tuhanmu fahadits, ceritakan. Maka sama juga demikian, jangan sembunyi-sembunyikan, jangan rahasiakan kebaikan orang yang diberikan kepada kita, kemudian kita enggan untuk menyebutkan kebaikan tersebut di hadapan orang lain. Kita memuji dengan sekedar pujian sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita akan apa yang telah diberikan oleh orang tersebut, kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Namun pastinya syukur ini adalah sebagai bentuk pintu untuk menuju syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini segala sesuatu diatur oleh Allah. Orang tersebut berbuat baik juga demikian. Karena hatinya ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Maka sibukkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian kita menyibukkan hati kita dengan pandangan orang, kata orang, kepingin kepada harta orang, kepingin kepada kebaikan orang, tapi mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi gambaran-gambaran bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada hal-hal yang terjadi atau nilai kemaslahatan kepada seluruh masyarakat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat pasar sendiri. Perhatian Rasulullah kepada pasar. Rasulullah keluar masuk pasar, Rasulullah beli dan lain sebagainya. Bahkan di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selalu membawa barangnya sendiri yang beliau beli dari pasar. Beliau bawa sendiri. Sahabat mau membawa barangnya Rasulullah, Nabi bersabda, "Sahibu syai' ahaqqu bihamlih." Pemilik sesuatu itu lebih berhak membawanya sendiri. Tawaduknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Rasulullah mau, Rasulullah tinggal perintah. Andaikan Rasulullah mau, Rasulullah tinggal tunjuk orang. Tapi Rasulullah melakukan
Semuanya yang bisa beliau lakukan sendiri, beliau lakukan. Sebagai bentuk suri tauladan buat kita semuanya. Dan lagi pula, supaya diri kita itu membiasakan. Apa yang sekiranya bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan pasrahkan kepada orang. Yang ujung-ujungnya kita kemudian marah-marah karena tidak cocok. Kemudian kita mengumpat-umpat karena kita tidak puas dan lain sebagainya. Dulu ada ulama mengatakan, mahak kajil daka mithlu dufrik. Fatawalla anta jami'a amrik. Tidaklah orang yang menggaruk kulit yang gatal. Semisal dia garuk sendiri. Suruh orang garuk gak pas. Tapi garuk sendiri pas. Maka demikian juga. Usahakan yang kita lakukan, lakukanlah sendiri. Ini tadi kita sampaikan. Pastinya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semuanya adalah suri tauladan untuk kita. Dan kita ini perhatikan tadi tentang bagaimana perhatian Rasulullah kepada pasar, ekonomi masyarakat. Dan Rasulullah mengatur bagaimana orang muhajirin bisa mempelajari perkebunan dari orang-orang Ansor. Demikian juga orang Ansor sebagian bisa juga belajar dari orang-orang muhajirin yang mereka lebih faham akan perdagangan. Dan disebutkan setelah Rasulullah SAW membuat pasar sendiri, Rasulullah melarang orang-orang Islam untuk berdagang di pasarnya orang-orang Yahudi. Kecuali beberapa sahabat yang diizinin oleh Rasulullah karena kepiawaian beliau dalam berdagang. Semisal Sayyidina Utsman bin Affan, semisal Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kaya-kayanya sahabat yang ahli, pakar bisnis, orang yang pintar dalam perdagangan. Dipersilahkan oleh Rasulullah SAW untuk membuka atau juga berinteraksi dengan orang-orang Yahudi di dalam perdagangan. Adapun yang lain-lain dicukupkan oleh Rasulullah dengan pasar yang khusus untuk mereka. Dan bagaimana akhirnya menjadikan pasar yang dibuat oleh Rasulullah SAW lebih disukai oleh semua pedagang dan juga oleh kafilah-kafilah yang datang. Karena akhlak yang baik, karena amanah, karena budi pekerti, karena kejujuran yang ditaruh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa adanya pajak dan lain sebagainya. Ini menjadikan pasar umat Islam lebih cepat berkembang. Lebih cepat besar. Lebih cepat dipercaya oleh semua kafilah-kafilah yang datang. Dan pastinya pada saat tersebut yang biasanya orang-orang banyak berdagang ke Syam. Dan orang Mekah sekitarnya juga ketika dagang ke Syam juga mereka melewatin sekitar kota Madinah. Melewatin sekitar kota Madinah. Oleh sebab itu, kalau kita nanti akan membahas masalah semisal sabab musabab perang Badar, perang ini, di antaranya adalah pengetahuan para sahabat akan lewatnya kafilah-kafilah orang kafir Quraisy di sekitar kota Madinah. Maka banyak kafilah-kafilah yang kemudian tidak sampai ke Syam karena melihat bahwa prospek yang ada di pasar kota Madinah lebih bagus, lebih cerah, lebih amanah, lebih tenang, lebih meyakinkan dan lain sebagainya. Sehingga pasar kota Madinah menjadi di antara disebut pasar yang terbesar di Jazirah Arab dalam jangka waktu cuma beberapa bulan. Faktor dari aturan yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya juga tidaklah semuanya berjalan dengan mulus. Tidak ada aral melintang. Tidak ada kerikil-kerikil. Tidak ada hal-hal yang menghalangi pastinya dalam dakwah. Banyaklah usaha-usaha dari musuh-musuh Islam untuk merongrong Islam. Orang-orang kafir Quraisy yang tidak puas dengan tenangnya orang muhajirin di kota Madinah. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membuat hasutan-hasutan kepada orang-orang Yahudi. Dan juga sampai akhirnya membuat hasutan-hasutan kepada orang-orang yang sebelumnya. Mereka itu orang-orang mulia di kota Madinah, kota Yathrib sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian mereka tidak memiliki kekuasaan lagi. Atau kehormatan lagi. Karena semuanya pastinya pandangan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka dimulailah juga istilah munafik. Maka insya Allah nanti akan kita bahas
gimana kemunafikan di kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang sebagian orang-orang kota Madinah munafikun, orang munafik. Demikian juga sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surat yang full bahas tentang munafik dan diberi nama surat Al-Munafikun setelah surat Jumat. Dan kebanyakan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut sifat-sifat orang munafik di dalam surat At-Taubah. Dan berbagai macam dari sifat-sifat munafik. Apakah si munafik dalam bentuk sampai kepada bentuk siasa, politik. Bukan sekedar dalam urusan yang kita fahamin orang munafik adalah kalau berbicara bohong. Orang munafik berat sholat subuh sama sholat isya berjamaah. Bukan sekedar itu. Sampai kepada batas politik. Sampai nanti akan kita bahas gimana waktu perang Uhud. Rasulullah keluar dengan 1.000 orang. Keluar dengan 1.000 pasukan. Tapi di tengah jalan 300 orang balik. Karena hasutan orang-orang munafik. Coba Anda bayangkan sebuah pasukan perang yang pastinya mereka adalah orang-orang militan. Kok bisa dari 1.000 orang bisa cuman 700 orang, 300 balik lagi. Pengaruh hasutan dari orang-orang munafik. Maka munafik bukan hanya sekedar dalam bentuk sifat khianat, bohong, bermuka dua, berat sholat subuh, jamaah, sholat isya berjamaah. Bukan hanya sekedar itu. Tapi sampai kepada merongrong ketenangan di kota Madinah dan juga bahkan hasutan-hasutan yang mengarah kepada militer, mengarah kepada peperangan dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam majelis-majelis yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Insya Allah selalu bertambah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semangat dalam menuntut ilmu, semangat di dalam berdakwah, semangat di dalam menambah amal soleh. Insya Allah berjumpa kembali di dalam halaqah-halaqah berikutnya. Tetap di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadikan majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggembirakan hati Rasulullah, menambah wawasan pengetahuan kita akan Rasulullah dan kecintaan kepada Rasulullah di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.